Young men are living low as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends your bones. Why are you with me? Set on fire. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai soal-soal kasus-kasus kebidanan. Dan di latihan soal kali ini, saya sudah sesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB. Jadi bagi teman-teman yang sebentar lagi akan ikuti ujian SKB, wajib banget ya tonton full video ini supaya bisa mengevaluasi ke depannya sejauh mana persiapan teman-teman untuk menghadapi tes SKB nantinya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang masih bingung mau cari tempat belajar SKB online di mana karena waktunya udah mepet, teman-teman boleh join segera di Sahabat CPNS karena di situ sangat lengkap banget. Ada banyak formasi, ada tryout-nya, dan bahkan tryout-nya itu sudah berbasis aplikasi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk hasil tryout-nya itu nggak keluar lagi ya. Dan kalau teman-teman ingin bergabung di Sahabat CPNS, teman-teman tinggal klik saja link yang berwarna biru yang ada di deskripsi box saya. Pilih sesuai dengan formasi teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 23 tahun, hamil pertama kali usia kehamilan 12 minggu, datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan mual muntah, nafsu makan menurun, sering kencing, dan ibu merasa khawatir terhadap kehamilannya. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, suhu 36,5, tekanan darah 110/60, pernapasan 20 kali per menit, nadi 82, turgor kulit baik. Apakah konseling yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Konseling tanda bahaya trimester 1. B. Konseling rujukan ke rumah sakit. C. Konseling cara mengatasi hiperemesis. D. Konseling perubahan fisiologis pada ibu hamil. E. Konseling untuk bed rest total di bidan praktik mandiri. Nah, jadi di soal ada seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 12 minggu, jadi masih trimester pertama, dan mengeluh keluhan mual muntah, nafsu makan menurun, dan sering buang air kecil. Ibu merasa khawatir terhadap kehamilannya. Nah, pertanyaannya itu, konseling apa yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Saya pilih jawabannya itu D. Konseling perubahan fisiologis pada ibu hamil. Jadi teman-teman, di soal kali ini ibunya itu mengeluh mual muntah dan turgor kulitnya itu baik ya. Jadi kita tuh nggak curiga kalau ibunya tuh hiperemesis gravidarum. Dan sedangkan mual muntahnya itu cuma biasa, nafsu makan menurun dan sering buang air kecil. Nah, sering buang air kecil itu hal yang fisiologis yang dialami oleh ibu hamil karena adanya pembesaran rahim sehingga menekan vesika urinaria pada ibu hamil tersebut. Oleh karena itu, ibu hamil sering banget kencing. Kalau kita pilih A, konseling tanda bahaya trimester 1 itu tidak, karena ini bukan termasuk tanda bahaya, bukan termasuk patologi. Dan kalau kita pilih B, konseling rujukan ke rumah sakit juga tidak perlu ya, nggak ada indikasi kita untuk merujuk ke rumah sakit. Kalau kita pilih C, konseling cara mengatasi hiperemesis, saya rasa ibu di sini cuma emesis aja, nggak sampai hiperemesis. Dan kalau yang E, konseling untuk bed rest total di bidan praktik mandiri, saya rasa juga nggak perlu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu D, konseling perubahan fisiologis pada ibu hamil. Next, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Ia merasa terlambat haid 2 minggu dan mengeluh mual muntah di pagi hari. Ibu tersebut sangat khawatir karena setiap apa yang dia makan akan muntah. Hasil pemeriksaan plano tes positif, tekanan darah 100/70. Apakah konseling yang tepat diberikan kepada kasus tersebut? A. Memberitahu ke ibu untuk makan sedikit tapi sering. B. Tanda kehamilan muda dan pengaturan pola makan. C. Memberitahu kepada ibu untuk mengurangi makan dan minum. D. Dukungan suami khususnya membantu kerja rumah tangga. Dan E. Memberitahu kepada ibu kemungkinan adanya faktor resiko kehamilannya. Jadi di soal kali ini dikatakan seorang ibu umur 30 tahun dengan keluhan sudah terlambat haid 2 minggu. Nah, ketika dites PEG hasilnya itu positif, tensi normal, dan ibu mengeluh mual muntah di pagi hari. Ibu tersebut sangat khawatir karena setiap apa yang dia makan akan muntah.
Berarti ibunya di sini itu mengalami morning sickness, dan konseling yang tepat diberikan kepada kasus morning sickness itu menurut saya B. Tanda kehamilan muda dan pengaturan pola makan. Kenapa saya pilih B? Karena di sini ibunya diperiksa hasil planotes positif dan ibunya mengalami morning sickness. Jadi morning sickness itu ialah tanda awal kehamilan, dan planotes positif juga itu tanda awal kehamilan. Untuk memperbaiki rasa kekhawatiran ibu tersebut karena setiap apa yang dia makan itu muntah, maka kita anjurkan juga ibu tersebut untuk mengatur pola makannya dengan cara makan sedikit tapi sering. Kalau kita pilih A, memberitahu ke ibu untuk makan banyak, itu juga nggak bagus. Jadi D-nya harus makannya porsi sedikit tapi sering ya. Dan kalau C, memberitahu kepada ibu untuk mengurangi makanan minum, itu juga nggak bagus. Karena ibu hamil itu harus dilengkapi juga kebutuhan nutrisinya. Dan kalau D, dukungan suami khususnya membantu kerja rumah tangga, kayaknya di soal nggak ada mengatakan bahwasannya ibu tersebut terlalu lelah ya. Jadi nggak usah kita pilih D. Kalau kita pilih E, memberitahu kepada ibu kemungkinan adanya faktor resiko kehamilannya, saya rasa kalau morning sickness itu ialah perubahan fisiologis yang biasanya dialami oleh beberapa ibu hamil, dan itu biasanya cuma terjadi di trimester pertama kehamilan. Jadi, jawaban yang paling cocok menurut saya itu ialah B, tanda kehamilan muda dan pengaturan pola makan. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pendapat saya yang salah atau ada menurut sumber lain yang mengatakan jawabannya berbeda, teman-teman boleh komentar di kolom komentar supaya kita sama-sama mencari jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, hamil pertama, umur kehamilan 12 minggu, datang ke klinik, mengeluh mual pada pagi hari. Nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/70, dan kondisi umum baik. Apakah saran yang tepat untuk mengatasi keluhan ibu? A. Minuman hangat saat bangun pagi. B. Melakukan olahraga pagi hari. C. Minum susu pada pagi hari. D. Minum vitamin anti mual. Dan E. Ibu cukup istirahat. Nah, jadi di soal kali ini dikatakan ada seorang ibu umur 25 tahun hamil dengan usia kehamilan 12 minggu. Datang ke klinik dengan mengeluh mual pada pagi hari. Nafsu makan berkurang, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, dan kondisi umum baik. Nah, saran yang tepat untuk mengatasi keluhan pada ibu tersebut ialah, saya pilih jawabannya A. Minuman hangat saat bangun pagi. Kenapa saya pilih A, minum air hangat di pagi hari? Karena minum segelas air hangat di pagi hari itu bisa membantu mengeluarkan racun-racun pada tubuh, memudahkan nutrisi dicerna oleh ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Selain itu juga, minum air hangat di pagi hari bisa mengurangi kelelahan, dehidrasi, konstipasi, kram, bahkan morning sickness, dan mencegah terjadinya rasa nyeri terbakar di dada yang biasanya dialami oleh ibu hamil. Nah, berhubung di soal kali ini ibu tersebut mengalami morning sickness, jadi kita anjurkan untuk minum air hangat di pagi hari. Oke teman-teman, saya harap teman-teman paham atas penjelasan saya. Kita langsung saja ke soal selanjutnya. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari, hasil anamnesa ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga pasien. B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Dan E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Jadi di soal ada seorang remaja umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya itu sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesa ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan infeksi terhadap darah yang keluar. Nah, rencana asuhan yang paling tepat pada kasus ini saya pilih jawabannya B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik.
Kenapa? Karena di soal kali ini seorang remaja tersebut seperti kayak takut saat bidannya ingin melakukan pemeriksaan. Jadi sebaiknya sebelum kita memberikan pelayanan kepada pasien, kita tuh menjelaskan dulu apa maksud dan tujuan kita untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi supaya pasiennya juga nggak bingung dan nggak takut kayak gitu. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun G2P0A1 hamil 36 minggu datang ke Puskesdes untuk pemeriksaan kehamilannya. Hasil anamnesa, ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada usia kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7, TFU 32, presentasi kepala belum masuk PAP, FUKI DJJ 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi di soal dikatakan ada seorang ibu hamil G2P1A0 usia kehamilan 36 minggu datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, dari hasil anamnesa, ibu tersebut mengatakan bahwasanya ibunya sedang ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan TD 120/80, pernapasan normal, suhu normal, TFU 32, DJJ normal, PUKI, dan belum masuk PAP. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Saya pilih jawabannya A. Kenapa saya pilih A? Edukasi gizi seimbang dan menghentikan pemberian ASI. Karena apa? Karena ibunya sudah pernah keguguran ya, G3P1A1. Jadi bagi ibu hamil risiko tinggi itu tidak dianjurkan untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya, terutama ibu hamil yang sudah pernah mengalami keguguran atau persalinan prematur sebelumnya. Karena dari proses laktasi itu akan merangsang hormon oksitoksin yang menyebabkan kontraksi pada rahim. Dan di soal kali ini itu usia kehamilan ibunya baru 36 minggu. Dan supaya untuk mencegah kehamilan prematur, karena ibunya juga udah punya riwayat abortus, jadi diharapkan bidan harus memberikan pelayanan KII juga mengenai penghentian pemberian ASI. Jadi jawaban yang paling tepat itu ialah A. Edukasi gizi seimbang dan menghentikan pemberian ASI. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 20 tahun telah menikah 3 bulan yang lalu datang ke BPM mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi pil karena belum ingin mempunyai anak. Hasil pemeriksaan didapatkan BB49, TD 110/70. Apakah instruksi yang disarankan untuk klien tersebut? A. Konseling tentang kontrasepsi pil. B. Bila muntah setelah 3 jam minum pil segera minum lagi pil yang lain. C. Bila terjadi diare lebih dari 24 jam, maka langsung hentikan penggunaan pil. D. Bila lupa minum 1 pil, segera minum setelah ingat boleh minum 2 pil pada hari yang sama. Dan E. Bila tidak terjadi haid, ganti kontrasepsi lainnya. Jadi di soal kali ini ada seorang ibu umur 20 tahun telah menikah 3 bulan yang lalu menyatakan ingin menggunakan kontrasepsi pil karena belum ingin mempunyai anak. Hasil pemeriksaan berat badan 49, tensi normal. Apakah instruksi yang disarankan untuk klien tersebut? Jawabannya D. Bila lupa minum 1 pil, segera minum setelah ingat, boleh minum 2 pil pada hari yang sama. Kenapa saya pilih D? Kenapa saya nggak pilih A gitu, konseling tentang kontrasepsi pil? Karena ditanya di soal itu instruksi, jadi kayak ada suatu instruksi yang harus kita berikan kepada akseptor tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya akseptor KB pil tidak akan lupa untuk minum pil KB-nya. Pasti ada aja para akseptor KB pil yang lupa meminum pil KB. Oleh karena itu, kita sebagai bidan, kalau ada akseptor KB pil yang baru, kita itu harus menjelaskan mengenai hal tersebut, supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadikan bahan evaluasi untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 kali ini. Dan saya doakan semua teman-teman yang menonton video saya kali ini akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan jangan lupa join segera di Sahabat CPNS karena sudah banyak sekali yang join di situ. Jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. Dan kalau teman-teman suka atas video ini, jangan lupa klik like, klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan thank you for watching. Bye-bye.